Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat ya. Baik, kita hari ini akan melanjutkan materi tentang analisis dan diagnosis keperawatan komunitas. Setelah di minggu sebelumnya kita membahas tentang pengkajian komunitas atau pengkajian keperawatan komunitas. Ya, eh, seperti kita ketahui bahwa pada saat kemarin kita melakukan pengkajian adalah langkah pertama ya, langkah yang paling utama pada saat kita akan membuat asuhan keperawatan. Nah, setelah langkah pertama tersebut, kita sudah mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ada di komunitas dengan metode-metode yang kemarin juga kita sudah pahami. Nah, sekarang kita akan membahas tentang analisis. Jadi diagnosis ini sebenarnya merupakan langkah kedua pada saat proses keperawatan ya. Di mana sebelum kita memasuki diagnosis maka kita pahami dulu apa sih analisis data itu ya. Jadi analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meneliti data-data yang diperoleh dan membandingkan dengan indikator normatif. Indikator normalnya seperti apa atau standar yang ada dengan data gap atau data yang senjang seperti itu. Nah, data yang dianalisis ini bisa berupa data kuantitatif, data yang didapatkan melalui angka. Misalnya data tersebut didapatkan melalui hasil angket, ya. Terus kemudian data tersebut misalnya didapatkan melalui ya kuesioner atau angket tersebut ataupun data kualitatif yang sifatnya berdasarkan hasil wawancara. Nah, nanti kita akan menemukan key point-nya apa yang disampaikan pada saat wawancara tersebut gitu ya. Jadi data kualitatif. Nah, data kualitatif ini juga bisa berupa yang diukur, misalnya yang diobservasi, dilakukan melalui Windshield survey itu juga bisa gitu ya. Kemudian analisis data mengungkapkan kesenjangan dan ketidaksesuaian data pengkajian komunitas dengan yang sesungguhnya seperti itu. Jadi ada gap di sini. Ada data yang maladaptif. Hasil akhir dari analisis data adalah diagnosis keperawatan komunitas, ya. Kemudian analisis adalah proses berupa langkah atau fase-fase tertentu seperti itu. Nah, di sini kenapa sih alasan penting kita melakukan analisis data? Ada 4 hal yang mendasari kenapa kita harus melakukan analisis data. Yang pertama, kita ingin mengetahui kekuatan dan potensi di komunitas itu bagaimana ya, agar data yang kita dapatkan bisa kita bandingkan dengan normatifnya atau standarnya. Kemudian mengidentifikasi pola respon terhadap kesehatan, karena kita tahu bahwa analisis data ini kita ingin melihat respon masyarakat terhadap masalah kesehatan itu seperti apa, ataupun tanggapannya masyarakat terhadap masalah kesehatan yang mereka alami itu bagaimana. Itu bisa kita gunakan sebagai alasan penting untuk melakukan analisis data. Yang ketiga, kecenderungan penggunaan pelayanan kesehatan. Kita ingin mengetahui, karena nantinya pada saat kita melakukan diagnosis keperawatan, kita bisa melihat apakah kecenderungan penggunaan pelayanan kesehatan di masyarakat ini sudah cukup baik atau belum, sehingga masalah yang didapatkan nanti bisa dikelompokkan menjadi masalah yang aktual, yang resiko, ataupun yang potensial. Nah, kemudian menetapkan kebutuhan komunitas, karena kita tahu bahwa kebutuhan-kebutuhan komunitas itu memang harus dilihat. Jadi pada saat kita nantinya akan menetapkan diagnosis, intervensi, nantinya kita juga akan melihat kepada kebutuhan di komunitas itu sendiri. Nah, langkah atau fase dalam analisis data. Yang pertama kita lakukan validasi data, ada pengkategorian atau pengelompokan, meringkas, membandingkan tadi ya, dengan cara kita melihat data yang normal dengan yang abnormal atau adaptif dengan maladaptif, baru penarikan simpulan. Jadi tujuan akhirnya adalah sebenarnya menetapkan diagnosis seperti itu.
Nah, validasi data ini ya, validasi data yang pertama, langkah pertama, kita lihat apakah data yang sudah kita kumpulkan atau sudah kita analisis itu perlu divalidasi, tentu saja. Jadi, apakah data akurat, lengkap, mewakili populasi, ataupun data real saat ini. Nah, jangan sampai ada pada saat kita melakukan validasi data ini ada salah satu yang tidak bisa atau tidak sesuai seperti itu ya, tidak mewakili populasi misalnya data-data tersebut, misalnya tidak mewakili populasi lansia, padahal kita nanti mengangkat masalahnya adalah defisit kesehatan di komunitas khususnya pada lansia, tapi datanya tidak terwakili. Nah, itu juga kita harus validasi ulang. Nah, cara memvalidasi data bagaimana? Kita harus melakukan data dicek kembali oleh anggota tim pengkaji lainnya. Misalnya kita pada saat pengkajian kan tidak hanya satu orang ya, kalau misalnya kita pengkajian pada individu bisa satu orang, tapi pada saat kita melakukan pengkajian komunitas ini ya tidak satu orang seperti itu, karena komunitas itu cukup luas ya. Data dapat dicek oleh orang lain di luar tim, misalnya kita melakukan validasi itu kepada masyarakat yang sekiranya memiliki kekayaan informasi atau misalnya bisa diberikan tanggung jawab lah, misalnya kepada Pak RT atau Pak Dukuh seperti itu yang memiliki pengetahuan tentang masyarakatnya. Kemudian data subjektif dan objektif dapat dibandingkan. Ya, nanti kita ini akan membandingkan data subjektif maupun objektif. Anggota komunitas dapat mempertimbangkan temuan dan memverifikasinya. Ya, ini tadi misalnya kita ingin masalah yang kita temukan itu banyaknya pada Karang Taruna, maka kita bisa verifikasi datanya itu atau validasi datanya kepada kelompok mereka seperti itu ya. Kemudian pengkategorian data. Pengkategorian data ini setelah dipastikan datanya valid, maka selanjutnya pengelompokan data berdasarkan framework yang digunakan atau secara tradisional. Ya, jadi kalau berdasarkan framework ya bisa kita lihat melalui model yang kita gunakan CAP kemarin seperti itu ya, untuk mengkategorikan data. Nah, kemudian misalnya karakteristik demografi ya. Karakteristik demografi dilihat dari jumlah penduduk atau keluarga menurut jenis kelamin, suku, agama, komposisi penduduk terbanyak. Kemudian karakteristik geografi dilihat dari batas wilayah, tempat-tempat umum, jalan dan lain-lain ya. Terus kemudian karakteristik sosial ekonomi ini yang berdasarkan secara tradisional juga bisa ya, hanya mencakup beberapa hal. Sedangkan kalau model CAP lebih lengkap lagi. Nih, kalau model CAP seperti ini, kita kemarin sudah belajar ya tentang inti komunitas, 8 subsistem maupun persepsi masyarakat. Nah, ini yang bisa kita gunakan sebagai pengkategorian data dilihat dari sini. Nah, ditunjang dengan data yang disajikan dalam bentuk peta wilayah, misalnya grafik maupun tabel-tabel, ini akan lebih mempermudah kita untuk melakukan pengkategorian data. Kemudian dibandingkan dengan indikator data yang normal, seperti itu. Nah, kemudian yang langkah ketiga ya, meringkas atau ringkasan. Setelah menentukan metode kategorisasi, langkah berikutnya adalah membuat ringkasan dalam setiap kategori. Dalam ringkasan data yang dibutuhkan dapat menggunakan persentase, rates ya, diagram maupun grafik. Kemudian ringkasan data dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram supaya lebih mudah dalam melakukan analisis data. Kemudian langkah keempat adalah membandingkan. Ya, yang pertama, analisis data juga mencakup kegiatan mengidentifikasi kesenjangan, ketidaksesuaian, dan kekurangan atau kehilangan data. Perlu membandingkan data untuk menetapkan pola atau kecenderungan yang ada. Jika data yang ada dirasa tidak benar, maka bisa divalidasi sesuai dengan yang aslinya. Kemudian dalam menelaah analisis butuh keterlibatan tim kerja dan masyarakat. Jadi kita
pada saat menentukan diagnosis, kemudian dianalisis data, ini kita harus validasi lagi kepada masyarakat, apakah benar data yang diperoleh itu seperti ini misalnya, ataupun kita libatkan kepada puskesmas karena sebagai pemegang wilayah binaan seperti itu ya. Terus kemudian data komunitas yang diperoleh dibandingkan dengan data lain yang serupa. Misal, diperoleh data angka kematian bayi 12/1000 kelahiran hidup. Maka bandingkan data tersebut dengan angka kematian bayi atau balita di tingkat kota atau kabupaten, ya, seperti itu. Jadi kita ingin melihat standar nasionalnya itu berapa sih, atau standar wilayahnya itu berapa. Nah, apakah data kita itu melebihi dari standar yang sudah ditetapkan oleh kabupaten atau kota misalnya. Kalau misalnya data kita lebih tinggi, ya berarti kecenderungan ada gap di sini ya. Karena data nasionalnya saja misalnya lebih rendah dibandingkan dengan data yang ada di wilayah seperti itu. Sumber pembanding lain adalah dokumen terkait dengan sasaran baik untuk skala nasional maupun daerah ya. Oke, yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Menarik kesimpulan yang logis dari bukti, yaitu menarik kesimpulan yang ada akan mengarah pada pernyataan diagnosis keperawatan di komunitas. Ya, pada fase inilah mensintesis apa yang diketahui tentang komunitas. Kesimpulan akan mengidentifikasi pemicu stres dan kekuatan komunitas dalam frase yang ringkas. Frase ini kemudian membentuk dasar untuk diagnosis keperawatan di komunitas. Jadi Ibu jelaskan sedikit sebenarnya ya. Pada saat kita membuat sebuah diagnosis keperawatan itu bisa dihasilkan dari analisis data yang baik ya. Jadi kesimpulan akhir dari analisis data adalah diagnosis keperawatan, khususnya diagnosis keperawatan komunitas. Nah, diagnosis keperawatan adalah suatu penilaian klinis mengenai respon klien. Respon klien di sini adalah populasi, komunitas atau kelompok ya terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya, baik yang berlangsung aktual maupun potensial seperti itu. Nah, diagnosis keperawatan ini tujuannya adalah identifikasi respon klien baik itu individu, keluarga, dan komunitas terhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan. Ya, terus kemudian pada saat kita menentukan penegakan diagnosis ini, maka langkah-langkahnya adalah yang pertama tadi kita analisis datanya dulu. Ya, analisis data juga terdiri dari beberapa langkah yang tadi sudah Ibu jelaskan, ada validasi, ada pengkategorian, ya, ada ringkasan, membandingkan, dan juga menarik kesimpulan. Pada saat kita tadi membandingkan, ya berarti data-data yang didapatkan dari pengkajian dibandingkan dengan nilai-nilai normal dan identifikasi tanda gejala yang bermakna, khususnya di masyarakat, seperti itu. Nah, kemudian mengelompokkan data. Yang kedua itu mengelompokkan data. Mengelompokkan data di sini berdasarkan kebutuhan tadi, makanya kita harus tahu pada masyarakat tadi sesuai nggak kebutuhannya, ya. Misalnya kalau pengelompokan data itu di diagnosis keperawatan itu bisa misalnya pengelompokannya kebutuhan dasarnya apa? Respirasi kah, atau kebutuhan dasar penyuluhan dan pembelajaran kah, ya. Kemudian interaksi sosial kah, atau berkaitan dengan keamanan atau proteksi, itu kita bisa mengkategorikan atau mengelompokkan data kita seperti itu. Nah, nanti kita di sini diagnosis ini akan kita kombinasi ya. Kalau kita biasanya belajar hanya Nanda, NIC, NOC, sekarang kita ada 3S ya. Ada standar diagnosis, kemudian ada standar luaran, dan juga ada standar intervensi SDKI, SIKI, dan SLKI seperti itu. Kemudian langkah yang kedua dari penegakan diagnosis setelah analisis data adalah mengidentifikasi masalah ya. Perawat dan klien dalam hal ini komunitas ya bersama-sama mengidentifikasi masalah
kesehatan yang ada di masyarakat, baik itu yang sifatnya aktual, resiko, ataupun promosi kesehatan. Ya, yang nanti pernyataan masalah kesehatannya ini akan merujuk kepada label diagnosis keperawatan. Kemudian yang ketiga, perumusan diagnosis keperawatan. Nah, perumusan diagnosis keperawatan ini nanti kita lihat misalnya diagnosis yang berkaitan dengan masalah diagnosis promosi kesehatan, berarti hanya masalah yang muncul dengan ditandai tanda dan gejala saja, tidak ada etiologinya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini diagnosis keperawatan itu nih ya, tadi kita dianalisis sudah menemukan gap terkait dengan data maupun fakta ya yang ada di lapangan dengan indikator atau standar yang seharusnya. Jadi, kalau misalnya analisis data itu berarti ada data yang senjang ya dari yang seharusnya seperti apa. Jadi, kita bisa melihat di sini contohnya misalnya harusnya jika suatu wilayah memiliki jumlah balita dengan misalnya ya jumlah balitanya itu sebanyak 50 orang. Berarti seharusnya 100% ibu balita itu mempunyai buku KMS misalnya ya. Kemudian 100% ibu balita itu membawa anaknya ke posyandu secara rutin. Ya, kemudian 100% seharusnya ya, yang data sebaiknya itu 100% misalnya balita memiliki tahap perkembangan yang sesuai. Misalnya, kalau kita ingin melihat dari secara teori seperti itu, 100% ya. Ataupun misalnya kita bisa melihat bahwa berapa 90% data pada balita dia memiliki berat badan yang sesuai sehingga tidak ada balita yang berat badannya di bawah garis merah. Nah, itu data yang sesungguhnya, yang seharusnya secara normatifnya seperti itu. Tetapi misalnya dari 50 balita yang ada di suatu wilayah, kenapa masih ada 10% sampai 15% yang mengalami masalah gizi buruk? Kemudian dari KMS-nya itu masih didapatkan berada di bawah garis merah. Nah, itu kan sebenarnya ada gap ya di situ. Kemudian dari gap itu tadi kita sudah bisa, dari gap itu kan kita tadi membandingkan data yang normal dengan yang tidak normal, sehingga tadi data tersebut bisa kita gunakan untuk nantinya kita menentukan diagnosis yang akan kita tegakkan seperti itu ya. Tapi melalui langkah-langkah tadi, validasi, kemudian ada pengelompokan ya atau pengkategorian sampai dengan penarikan kesimpulan. Nah, ini tadi diagnosis keperawatan komunitas itu menggambarkan masalah ya, perumusannya seperti ini, menggambarkan masalah, respon atau situasi pada masyarakat. Sedangkan etiologinya itu merupakan penyebab ya, penyebab dari timbulnya masalah kesehatan, kecuali pada diagnosis wellness atau kalau di standar 3S ya, yang tadi SIKI, SDKI, SLKI itu tadi wellness itu digambarkan sebagai diagnosis promosi kesehatan. Sedangkan tanda dan gejala itu melihat kalau misalnya kita dapatkan datanya itu hanya di data-data yang yang sifatnya wellness seperti itu ya. Tanda dan gejala atau data penunjang masalah yang timbul. Nah, ini adalah perumusan komponen perumusan diagnosis. Nah, kita lihat satu persatu ya. Contohnya misalnya diagnosis keperawatan yang berkaitan dengan wellness ya. Wellness, kalau wellness ini kan disebut juga dengan keadaan yang sehat, sejahtera, atau potensial, atau kalau di 3S tadi, promosi kesehatan. Komunitas mempunyai potensi untuk ditingkatkan. Belum adanya data yang maladaptif,
Belum adanya data yang maladaptif atau paparan masalah kesehatan, menggambarkan motivasi dan keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengaktualisasikan keinginan individu, keluarga, kelompok, dan komunitas. Respon dinyatakan dengan kesiapan meningkatkan perilaku kesehatan yang spesifik, yang dapat digunakan untuk atau pada seluruh status kesehatan. Misalnya diawali dengan kesiapan meningkatkan. Contoh kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan yang ini lebih familiar di diagnosis komunitas seperti itu ya. Nah, kemudian sickness atau resiko atau ancaman. Belum terdapat pemaparan masalah kesehatan, namun sudah ditemukan beberapa data maladaptif yang memungkinkan timbulnya gangguan atau masalah. Penilaian klinis yang menggambarkan kerentanan individu, keluarga, di komunitas yang memungkinkan berkembangnya suatu respon yang tidak diinginkan dari klien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupan. Diawali dengan risiko, misalnya perilaku kesehatan cenderung berisiko. Ini yang pertama ya, yang lebih kita tekankan pada di komunitas seperti itu. Nah, kemudian ada juga misalnya diagnosis yang aktual. Aktual itu yang sudah terjadi. Jadi sudah ada data-datanya. Sudah timbul gangguan atau masalah kesehatan didukung dengan beberapa data maladaptif. Jadi di sini sudah ada misalnya berkaitan dengan kesakitan, kematian, seperti itu ya, dan sudah timbul masalah kesehatan. Diagnosis berfokus pada masalah selama ini dikenal dengan label aktual. Respon yang tidak diinginkan dari klien, baik individu, keluarga, maupun di komunitas, terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupan. Hal ini didukung oleh batasan karakteristik, kelompok data, ya, manifestasi tanda dan gejala, dan saling berhubungan. Misalnya defisiensi kesehatan di komunitas. Ini yang paling banyak juga datanya, ataupun ketidakefektifan manajemen kesehatan. Nah, ini ya, contoh-contoh dari sifat diagnosis ya, ataupun identifikasi masalah di diagnosis keperawatan seperti itu. Nah, defisiensi atau defisit kesehatan komunitas kalau standar diagnosis keperawatan Indonesia atau SDKI, ini data mayornya misalnya masalah kesehatan di komunitas. Jadi sudah muncul masalah kesehatannya. Sudah ada data-data maladaptif, misalnya ada 6 orang yang mengalami stroke di wilayah yang sama ya, kemudian dalam kurun waktu 1 tahun, berarti kan cukup banyak ya. Kemudian faktor resiko secara fisiologis atau psikologis yang dapat menyebabkan anggota komunitas menjalani perawatan, itu tadi misalnya angka morbiditas atau angka kesakitan akibat stroke ini tinggi atau akibat hipertensi ini tinggi yang dapat mengakibatkan orang-orang mengalami hospitalisasi, dirawat akibat hipertensi misalnya ataupun stroke seperti itu. Data minornya, tidak tersedia program peningkatan kesejahteraan kesehatan komunitas, tidak tersedianya program pencegahan masalah kesehatan, dan tidak tersedianya program yang mengurangi masalah kesehatan di komunitas. Jadi defisit kesehatan di komunitas ini juga kecenderungannya atau key point-nya adalah data yang terkait dengan ketersediaan program itu sudah ada tapi belum berjalan efektif, maupun belum ada sama sekali di wilayah tersebut untuk mengatasi masalah kesehatan ya, dan ditandai dengan adanya masalah-masalah kesehatan yang sudah aktual. Jadi cirinya itu atau key point-nya adalah itu. Nah, mohon maaf ya. Nah, kemudian yang ini tadi ya, cara menentukan diagnosis keperawatan, ini tadi sudah kita bahas. Jadi kita bisa melihat di Nanda, yang terakhir Nanda tahun 2018 ya. 2018 atau 2020 ya, terdiri dari 13 domain, 47 kelas, dan 235 diagnosis, atau dapat dikombinasikan dengan 3S. 3S ini SDKI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, SLKI atau seperti NOC ya, Nursing Outcome Classification, atau yang disebut juga dengan SLKI, Standar Luaran Keperawatan Indonesia, dan yang terakhir ada NIC kalau di Nanda,
Nursing Intervention Classification. Kalau di 3S ini adalah standar intervensi keperawatan Indonesia, dan sebenarnya 3S ini dikeluarkan ya atau diinisiasi oleh PPNI seperti itu. Nah, nanti bedanya apa? Bedanya di domainnya ya. Tentu saja di domainnya. Kalau misalnya di Nanda domain 1 itu berkaitan dengan healthy behavior, sedangkan kalau di 3S ini yang berkaitan dengan ketidakefektifan manajemen, misalnya itu berkaitan dengan kategorinya adalah perilaku dan subkategorinya adalah penyuluhan dan pembelajaran. Itu sih bedanya. Nanti kalian bisa membandingkan antara Nanda dengan Siki, LKI, SDKI ya. Nah, kemudian misalnya diagnosis keperawatan yang kalau tadi kita berbicara yang aktual, sekarang yang wellness misalnya ya. Wellness atau promosi kesehatan disebutnya kalau di 3S, kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan hipertensi. Nah, subkategorinya di sini adalah penyuluhan dan pembelajaran. Kalau wellness atau promosi kesehatan itu tidak ada etiologinya karena ditujukan kepada kelompok-kelompok yang sehat ya. Ditandai dengan apa? Data-datanya sudah adaptif semua ya, sudah baik semua. Misalnya kunjungan masyarakat ke Posbindu penyakit tidak menular seperti posyandu lansia gitu ya. Tapi ini lebih fokus pada penyakit tidak menular sebesar 95%. 90% masyarakat pemeriksaan tekanan darah secara teratur, secara sukarela ke Posbindu atau puskesmas. 85% menghindari faktor resiko hipertensi ya melalui senam, tidak merokok, konsumsi buah dan sayurnya lebih sering, dan 85% berdasarkan hasil angket pengetahuan sikap dan perilaku terhadap hipertensi dalam kategori yang baik. Nah, kemudian yang contoh kedua adalah resiko yang tadi ya. Perilaku kesehatan cenderung beresiko, kontaminatif misalnya. Subkategorinya adalah integritas ego. Nah, di sini juga resiko itu tidak ada etiologinya ya. Ditandai dengan apa? 85% anak-anak tidak mencuci tangan dengan sabun pada waktu penting. Kapan saja, sebelum makan, setelah bermain, setelah setelah dari kamar mandi ya, sebelum memegang bayi dan lain-lain. 80% anak-anak jajan yang tidak sehat. Ini melalui observasi, bisa dilakukan observasi atau bisa ditanyakan melalui kuesioner. 85% belum pernah mengikuti penyuluhan tentang PHBS misalnya. Nah, contoh yang ketiga aktual ya, defisiensi kesehatan di komunitas. Nanti ini bisa kalian baca, misalnya berhubungan dengan komunitas yang kurang puas dengan program yang dijalankan. Misalnya ditandai dengan ini. Nah, ini tadi yang menjadi fokusnya. Misalnya program UKBM atau upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, misalnya posyandu lansia itu sudah ada, tapi belum ada posbindu PTM, dan kegiatan di posyandu lansia pun hanya 2 kali dalam sebulan, 1 bulan 2 kali dalam sebulan. 2 kali dalam sebulan, mohon maaf. 2 bulan sekali ya, 2 bulan sekali. Nah, sehingga masyarakat itu tidak bisa melakukan pengontrolan darah, tekanan darah secara rutin ya, dan juga kegiatan di posyandunya mungkin belum efektif seperti itu, hanya ditujukan pada kelompok-kelompok lansia saja, tapi kelompok dewasa, kelompok remaja yang seharusnya mereka sudah melakukan pemeriksaan tekanan darah itu tidak dilakukan seperti itu ya. Belum ada penyuluhan yang didapatkan oleh masyarakat tentang hipertensi, ini juga bisa ya. Jadi intinya adalah program yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kesehatan di wilayah tersebut belum ada, ataupun jika sudah ada tidak efektif atau belum efektif seperti itu, sehingga masalah kesehatan ini semakin hari, semakin tahun, semakin meningkat, bukannya menurun ya, karena program untuk mengendalikan masalah tersebut belum efektif atau belum ada bahkan. Nah, ini contoh-contoh kasus yang nanti kalian bisa baca ya. Kemudian ini nanti akan kita diskusikan pada saat kita pertemuan terkait dengan intervensi. Kalian bisa memberikan jawaban di GCR ya, seperti itu. Ini kasus 1, ini kasus 2, silahkan ditentukan nanti diagnosis keperawatan yang bisa diangkat, seperti itu.
Nah, di domain 1 kalau Nanda itu memang fokusnya kepada community diagnosis priority ya. Jadi di domain 1 ini berkaitan dengan healthy behavior kalau nggak salah ya. Jadi diagnosis-diagnosis yang berkaitan dengan keperawatan komunitas banyaknya di domain 1, sedangkan di SDKI ini tidak berdasar domainnya sudah berbeda-beda ya. Ada yang dia masuknya di dalam kategorinya adalah perilaku ya. Kemudian ada yang kategorinya itu masuk ke dalam interaksi sosial seperti itu, ataupun misalnya dia kategorinya masuk ke dalam psikologis dengan subkategorinya integritas ego, contohnya pada perilaku kesehatan cenderung beresiko gitu ya. Kemudian, nah ini format analisis data di komunitas, data. Jadi di sini ada data fokus di kolom pertama. Data fokus itu mencakup apa saja? Data subjektif, data objektif yang disampaikan dari masyarakat ya, dari individu yang kita lakukan wawancara, bisa itu tokoh masyarakat, bisa itu anggota masyarakatnya sendiri ya. Jadi data-data wawancara di sini sebagai data subjektif. Nah, hasilnya apa? Misalnya kita mau wawancarai 5 orang atau 10 orang seperti itu. Berarti misalnya dari 5 orang ini yang menyatakan bahwa mereka belum pernah mendapatkan penyuluhan kesehatan itu berapa banyak gitu ya, ataupun mereka misalnya dari 5 orang 3 orang menyatakan diantaranya mereka sering mengkonsumsi makanan yang kecenderungan natrium atau sodiumnya tinggi, garam misalnya ya, sehingga seneng yang asin-asin seperti itu. Ataupun 5 dari 8 orang yang kita wawancarai menyatakan belum pernah melakukan pemeriksaan tekanan darah sama sekali, kalau tidak dalam kondisi yang sakit ya. Itu data hasil wawancara. Sedangkan data kuesioner atau angket ini kita bisa membuat angket yang kemarin format pengkajian di komunitas. Nah, di belakang-belakangnya itu kan ada ditujukan untuk ditujukan untuk agregat-agregat tertentu atau kelompok tertentu di masyarakat. Nah, mereka bisa menjawab kuesioner tersebut dan nanti akan kita lakukan tabulasi ya. Kemudian data observasi bisa melalui Winsil Survey misalnya ya. Kita observasi di lingkungan masyarakat itu yang berkaitan dengan masalah kesehatannya ini apa? Misalnya ternyata banyak yang hipertensi. Hipertensi kan bisa saja misalnya kurangnya aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, senam misalnya. Nah, kemudian salah satunya dari senam atau dari aktivitas fisik yang jarang dilakukan, tapi mereka konsumsi makanan yang tidak sehatnya sangat besar ya, atau sangat tinggi. Atau misalnya contoh obesitas yang terjadi di masyarakat. Nah, kita lihat dari hasil observasi itu, apakah misalnya ditemukan tidak adanya tempat untuk berolahraga. Nah, itu juga bisa lengkapi data kita ya, data yang dilakukan melalui observasi. Nah, sedangkan data kuesioner atau angket ini masuknya ke data subjektif juga ya. Nah, kemudian di kolom yang kedua itu ada masalah keperawatan ya. Problem itu kan masalah ya. Masalah. Nanti kalian bisa lihat lagi sebenarnya definisi dari masalah itu apa sih? Kalau di sini kan kita bisa sampaikan bahwa masalah merupakan label diagnosis keperawatan yang menggambarkan inti dari respon klien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupan. Ya, sedangkan etiologi atau penyebab adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan status kesehatan. Etiologi itu bisa mencakup 4 kategori, misalnya fisiologis, biologis, psikologis ya. Nah, kemudian ada situasional ataupun ada maturational atau kedewasaan seperti itu. Sedangkan tanda dan gejala merupakan data objektif yang diperoleh dari hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan diagnostik. Sedangkan gejala adalah yang diperoleh dari hasil anamnesis
Tanda dan gejala itu dikelompokkan menjadi mayor dan tanda dan gejala minor. Kalau tanda dan gejala mayor ditemukan sekitar 80-100% untuk validasi diagnosis. Sedangkan minor, tanda dan gejala tidak harus ditemukan. Namun jika ditemukan dapat mendukung penegakan diagnosis. Nah, bedanya itu ya, tanda dan gejala mayor dan minor. Kalau mayor itu 80-100% digunakan untuk validasi diagnosis. Sedangkan kalau minor tidak harus ada tanda dan gejalanya, tapi kalau ditemukan itu akan sangat-sangat mendukung penegakan diagnosis seperti itu ya. Jadi terus kemudian yang satunya adalah faktor resiko. Kalau faktor resiko ini kan tadi kita tuliskannya pada diagnosis yang sifatnya resiko ya, yang resiko. Kalau resiko itu ya belum ada data yang maladaptifnya, tapi sudah ditemukan tanda dan gejalanya, makanya ditandai dengan faktor resikonya apa? Merupakan kondisi atau situasi yang dapat meningkatkan kerentanan klien mengalami masalah kesehatan. Misalnya perilaku kesehatan cenderung berisiko yang tadi Ibu tuliskan. Faktor resikonya apa? Faktor resikonya adalah perilaku-perilaku tidak sehat yang nantinya dapat meningkatkan pada masalah kerentanan untuk mengalami masalah kesehatan. Contoh tadi, faktor resiko yang kontaminatif, anak-anak sekolah yang berada di wilayah itu tidak pernah melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Mereka cuci tangan, tapi cuci tangannya itu tidak di air mengalir. Ya, airnya yang sudah mengendap misalnya, ataupun air yang tidak di keran secara langsung. Bahkan cuci tangannya itu juga tidak menggunakan langkah-langkah yang seharusnya. Dan tidak menggunakan sabun, hanya cuci tangan biasa aja ya dengan air. Airnya pun tidak mengalir. Kemudian tidak melakukan cuci tangannya juga di saat-saat yang penting. Misalnya mau makan, mereka tidak melakukan cuci tangan karena mereka setelah bermain langsung ambil makanan seperti itu ya. Nah, itu kan resiko perilaku kesehatan yang cenderung beresiko yang kontaminatif. Mungkin bisa kontaminasi pada saluran pencernaan seperti itu. Terus mereka juga belum pernah mendapatkan faktor resikonya adalah pengetahuan mereka yang kurang ya tentang PHBS misalnya ya. Nah, terus kemudian jajanan yang tidak sehat itu masih mereka konsumsi tuh. Itu ya. Nah, kita cukupkan untuk materi yang berkaitan dengan diagnosis keperawatan di komunitas. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian menuliskan di kolom komentar di Google Classroom ya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.